Ya, memang ini kan kita baru melihat ya, PP-nya baru mulai ngomong masalah itu. Jadi harusnya sih kalau kita lihat tadi di Permen tidak secara spesifik ya, dia mengatur masalah tarif di sini. Nah, tapi kalau saya nilai, kalau itu sudah hadir di level peraturan pemerintah, ya harusnya menteri akan memunculkan. Seingat saya tadi saya bilang itu menteri keuangan kalau nggak salah tadi. Jadi menteri itulah yang akan memberikan rumusan atau tarif. Nah, tapi karena ini kan bisa dibilang baru ya, kita belum tahu kapan kira-kira itu akan terbit peraturannya ya. Tapi bahwa apakah swasta bisa meraise isu itu dari sekarang saya rasa ya bisa aja ya, karena peraturannya kan sudah ada. Jadi ini mungkin seperti yang saya cerita tadi ya, ada kasus memang overlap di mana HGU sudah ada sejak awal dan tidak ada HPL, tapi kemudian tiba-tiba dianggap ada HPL di HGU. Itu mungkin maksudnya Ibu. Kalau saya rasa, Bu, itu solusi pertama adalah sampaikan itu ke kantor pertanahan agar diperiksa dan permohonan bahwa itu cacat administratif gitu. Jadi dimohonkan prosedur agar disesuaikan. Jadi bagian yang memang seharusnya tidak masuk ke HGU karena sudah ada HGU, itu kan harusnya HPL-nya dikeluarkan. Nah, berdasarkan prosedur cacat administratif, seharusnya kantor pertanahan bisa membatalkan sebagian dari tanah yang diberikan HPL. Dia keluarkan itu dari cakupan HGU. Nah, itu kelihatannya prosedurnya itu pertama sih. Nah, kalau misalnya memang ditolak atau ya ditolak lah dengan alasan tertentu, ya memang mau tidak mau itu diajukan gugatan. Karena harus putusan pengadilan. Kalau HPL diganti ke HGB, maksudnya HPL itu yang mesti dilepaskan dulu, lalu dimohonkan HGB ya. Tapi kalau kita bicara ini pemerintah, umumnya kan mereka nggak pakai HGB ya, mereka pakai hak pakai ya. Tapi kalaupun ini pemerintah kan umumnya memang mereka kerjasama di mana mereka pegang HPL ya, dengan maksud HGB-nya itu diberikan kepada swasta. Jadi bukannya mereka kemudian memegang HGB. Jadi kalau ini sudut pandangnya pemerintah, mereka pegang HPL, lalu memberikan persetujuan untuk diterbitkan HGB di atas HPL. Ya kelihatannya tergantung konteksnya, Bu. Ya, kalau misalnya memang ini rumah susun dan memang rumah susun itu belum selesai dibangun, ya tunggu sampai selesai dibangun nih, baru bisa diperpanjang. Karena memang di dalam PP 18/2021 itu ada yang disebut petugas konstatasi ya. Jadi mereka itu yang ditugaskan untuk turun, untuk periksa ketika terjadi permohonan perpanjangan sebelum waktunya habis. Mereka harus memastikan bahwa tanah itu sudah digunakan memang untuk kepentingannya. Jadi kalau untuk kepentingan bangunan rusun, ya sudah dibangun nih rusunnya. Nah, bedanya kan kalau tadi kita melihat, dia mengatakan diberikan sekaligus. Nah, tapi kan saya menafsirkan, tetap kan pasti HGB-nya lahir dulu, baru kemudian diperpanjang, kan tidak bisa HGB langsung diberikan 5 tahun tanpa bangunannya ada. Jadi tetap harus ada bangunannya. Nah, jadi SLF kan tidak bisa lahir kalau tidak ada bangunan. Jadi itu kelihatannya maksudnya pemerintah juga mau mengikat perpanjangan itu boleh, tapi Anda juga harus sudah lakukan kewajiban Anda gitu. Kalau Anda mau bangun rumah, ya SLF-nya mana gitu ya. Atau kalau Anda mau bangun kantor, SLF kantornya mana.
itu untuk perpanjangan selanjutnya. Harus diulang prosesnya. Jadi kalau kita bicara HGB di atas hak milik itu harus dibuat di hadapan PPAT ya. Jadi ada akte PPAT yang secara khusus bentuknya sudah diatur di dalam peraturan. Dan konteksnya kan itu memang pembaruan ya, bukan perpanjangan. Otomatis harus diulang itu akta. Jadi ketika akta pertama lahir HGB di atas HM, lalu habis itu HGB-nya, maka harus didaftar ulang aktanya. Nah, apakah itu bisa diatur tersendiri, disepakati? Ya bisa aja mungkin ya di dalam perjanjian terpisah antara pemegang HGB sama HM. Tapi perjanjian itu tetap harus dilaksanakan ya. Dilaksanakannya dengan penandatanganan akta. Nah, jadi tetap harus ada akta PPAT-nya maksud saya. Meskipun ada perjanjian yang sudah memayungi atau mengatur atau master agreement lah ya, anggap bahwa Anda wajib memperbarui ketika masanya habis gitu misalnya. Sudah ada perjanjian dan sudah disepakati. Tapi manifestasi dari kesepakatan itu tetap harus ada akta PPAT. Nah, mungkin ya solusinya ya kuasa diberikan untuk membuat akta itu di hadapan PPAT ya, tapi itu juga tidak serta-merta bisa diterima langsung ya, karena kuasa ini kan juga sensitif kalau dalam transaksi pertanahan di Indonesia ya. Ya kalau memang ada, saya nggak tahu ada peraturan ini. Kalau memang ada peraturan ini, kelihatannya kan tadi selaras dengan apa yang saya sampaikan ya, bahwa di dalam PP 18/2021 memang pemegang HPL hanya bisa diberikan kepada subjek-subjek pemegang HPL yang memang mempunyai fungsi utama mengelola tanah ya. Jadi ya kalau kita bicara Perumnas ya mungkin yang memang jelas-jelas itu membangun perumahan ya harusnya kan tidak ada masalah ya. Nah, kalau untuk yang lain, kalau memang peraturan ini masih ada, dan kalaupun tidak ada kan sudah diatur di PP 18/2021 ya. Jadi mungkin mereka tegas di situ ya. Kalau Anda punya bidang usaha tidak ada kaitannya dengan real estate development, ya mungkin mereka akan tolak tuh. Perbedaan nyata hak keperdataan sebetulnya tidak diatur ya. Di keduanya tidak pernah disebut istilah. Maksudnya istilah hak keperdataan itu tidak pernah muncul. Baik di PP 496 maupun di PP 18/2021 ya. Hak keperdataan itu bisa dibilang disimpulkan secara implisit ya, bahwa kalau misalnya memang bangunan itu masih diperlukan, misalnya kalau kita merujuk ke PP 496, itu ada ketentuan kan wajib bongkar bangunan yang sudah tidak dipakai. Bongkar bangunan sisa ketika HGB-nya habis. Anda harus bongkar bangunan kosongkan. Nah, tapi di situ disebut bahwa kalau bangunan masih diperlukan, maka ada ganti rugi. Kalau tidak diperlukan, maka tidak ada ganti rugi. Jadi itu secara implisit mulai muncul di situ hak keperdataan ya, bahwa oke, kalau ada bangunan meskipun jangka waktu sudah habis, tapi bangunan itu masih diperlukan, maka ada hak keperdataan masih. Nah, hak keperdataan itu kan dasarnya adalah asas pemisahan horizontal ya. Meskipun saya habis hak atas tanah hapus, barang-barang di atas tanah kan masih punya saya sebetulnya ya, dan itu kan harus dihargai. Nah, ada pengaturan harus dibongkar, tapi kalau masih diperlukan, itu akan diganti rugi. Ya, jadi disitulah hak keperdataan. Hak keperdataan dalam arti saya masih memiliki bangunan. Nah, tapi tidak ada secara eksplisit ya, saya tidak melihat secara eksplisit. Jadi itu secara implisit disimpulkan, dan disimpulkan juga dari doktrin dan jurisprudensi yang beredar sih di kasus-kasus pertanahan, bahwa kalau memang ada penolakan permohonan perpanjangan hak atas tanah misalnya, tadi seperti yang saya sudah singkat jelaskan di Peraturan Menteri tahun 1999 itu kan meskipun ditolak, kalau penolakannya itu bukan karena alasan ditelantarkan tanah, maka dan bangunan itu memang masih mau dipakai ya,
Jadi si pemegang hak berikutnya, karena kan ditolak, jadi otomatis dia nggak punya hak atas tanah lagi. Lalu diberikan kepada pemegang hak atas tanah berikutnya. Nah, pemegang hak atas tanah berikutnya dibebankan kewajiban untuk mengganti rugi bangunan-bangunan itu yang di atas tanah. Jadi di situ muncul hak keperdataan, tapi tidak ada secara eksplisit disebut itulah yang dimaksud hak keperdataan gitu loh, Bu. Jadi memang hak prioritas sendiri memang ada beberapa peraturan sebelumnya ya, tapi yang betul-betul secara formal ditetapkan itu sebetulnya baru di 18/2021 ini. Kalau kita bicara rencana tata ruang kan pemerintah itu kan merencanakan untuk jangka waktu 20 tahun ya, itu secara umumnya. Nah, lalu di dalam implementasinya kan pemerintah juga punya kewajiban untuk mereview ya setiap 5 tahun, dan dalam 5 tahun itu kan bisa terjadi perubahan sebetulnya ya. Jadi ya memang bisa berubah, masih bisa berubah gitu ya. Cuman memang sih harusnya kalau udah ditetapkan untuk 20 tahun ya patokannya ya tidak berubah selama 20 tahun ya, kecuali memang ada special case ya, special case, special location yang memang mau nggak mau harus diadakan perubahan. Ya, ini ada dua sudut pandang dan memang harus disatukan ya. Karena ini kita bicarakan BUMN ya. BMN malah ini ya. Kalau BMN sekarang prinsipnya, ini apakah kembali ke negara dan menjadi BMN? Oke, jadi ini bukan konteks BUMN ya maksudnya. Nah, tadi seperti saya bilang, kalau kita punya HGB atau hak pakai, berakhir waktunya, itu kan secara hukum dianggap hapus hak atas tanah ya. Tadi sudah dilihat di dalam PP. Hapus hak atas tanah karena berakhirnya jangka waktu. Nah, jadi intinya kalau 30 tahun habis, ya hapus sudah. Hapus hak atas tanah. Jadi kembali ke negara, menjadi tanah negara, tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Itu jawaban singkatnya tuh. Bagaimana mekanisme agar kembali ke negara? Diserahkan. Jadi sertifikat dikasih itu. Sertifikat HGB, memang kalau memang udah nggak mau dipakai, kita biarkan, kita telantarkan kan begitu ya. Habis waktu, ya kembalikan sertifikat. Jadi kewajibannya itu sebetulnya itu. Jadi menyerahkan tanah kembali. Nah, bagaimana mekanisme spesifiknya saya nggak tahu ya. Tapi sederhananya sih harusnya menghubungi kantor pertanahan setempat di mana lokasi tanah itu berada. Ya katakan ini saya mau serah terima sertifikat lah minimal bahwa saya ini sudah habis, hapus hak atas tanah gitu. Jadi memang menurut saya itu penting menyerahkan sertifikat dan ada tanda terima. Jadi di situ jelas bahwa posisi dari si pemegang hak atas tanah itu ya memang sudah bukan lagi secara formal menguasai dan memiliki hak guna bangunan tersebut. Prinsip kan ada PP mengenai penerimaan negara bukan pajak, itu PNBP ya. Di situ dia mengatur semua termasuk masalah perpanjangan HGB. Nah, di atas tanah HPL sama aja sebetulnya perpanjangannya mengikuti HGB di atas tanah negara sebetulnya. Kalau memang ada perpanjangan, dia menggunakan tarif yang sudah diatur dengan formula-formula yang diatur dalam peraturan pemerintah itu. Cuman bedanya kalau di atas tanah HPL kan ada perjanjian pemanfaatan tanah itu, di mana si pemegang HPL dia punya hak untuk charge tarif kan. Nah, itu tergantung sih perjanjiannya bagaimana, kan bisa berbeda-beda ya antara pemegang HPL 1 dengan perjanjian pemegang HPL lain. Apalagi kalau ini bukan Pemda atau Pempus yang punya HPL ya. Anggaplah BUMN atau BUMD mungkin lebih fleksibel lagi terhadap tarif. Nah, di situ dilihat ya. Jadi berapa? Itu yang seperti saya cerita kasus yang terjadi itu, si penggugat yang mempermasalahkan HGB di atas HPL pada saat perpanjangan, dia mempermasalahkan
tarif PNBP di BPN untuk perpanjangan HGB itu jauh lebih rendah dibanding tarif yang Anda charge gitu. Dalilnya mereka begitu di pengadilan. Anda charge perpanjangan tarif perpanjangan HGB itu 36% dari NJOP. Itu maksudnya itu outrageous gitu loh. Itu doesn't make any sense yang Anda charge. Makanya dia nggak mau bayar. Dia nggak mau bayar, dia gugat, minta si pemegang HPL kabulkan permohonan perpanjangan. Jadi digugat karena si pemegang HPL, Anda mau perpanjang, this is the tariff gitu loh. This is the money that you have to pay. Nah, disitulah terjadi sengketa. Nah, sekarang kan sudah ada tarif nih, ada peraturan, tadi ada pertanyaan juga dari Pak. Ya, kita tunggu deh bagaimana peraturan pelaksanaan itu, harapannya kan ada keseragaman ya, dan tidak ada lagi beda-beda atau penetapan tarif ya yang mungkin mengaget-ngagetkan ya dalam kaitannya dengan HPL, karena ini kan masalah perlindungan konsumen juga nanti bagaimana orang-orang yang punya rumah ya. Kalau ini kan kita bicara proyek ya, tapi kalau kita bicara rumah tinggal, HGB di atas HPL kan juga ada saja tuh di daerah-daerah tertentu, sehingga itu juga akan menyulitkan nantinya. Itu yang jadi masalah masih sampai hari ini, dan itu yang kita harapkan nanti akan diselesaikan, karena meskipun peraturan pertanahan itu sudah sangat fleksibel bisa dibilang, tapi kan peraturan Menteri Keuangan sendiri untuk mempunyai untuk tanda tangan akte jual beli dan membayar BPHTB ya sebagai pembeli kan harus punya NPWP untuk orang asing ya, dan untuk mempunyai NPWP itu orang asing harus punya KITAS atau kitab, jadi harus ada izin tinggal, bukan cuma berkunjung atau bukan cuma paspor. Nah, itu yang menjadi permasalahan memang. Jadi seolah-olah jadi peraturannya ada tapi tidak bisa diimplementasikan lagi. Yang saya mengerti sampai hari ini masih begitu ya. Belum berapa lama saya mengecek syarat NPWP untuk orang asing masih diminta kita satu kitab ya. Jadi tentunya kalau peraturan pertanahan sudah berubah menjadi fleksibel, masalah NPWP ini juga harus dituntaskan nih. Jadi ya otomatis kan mereka ya dianggap punya NPWP atau tidak perlu NPWP untuk menandatangani AJB dan membayar BPHTB supaya ini bisa jalan ya. Kalau enggak kan nanti mentok lagi. Asas pemisahan horizontal kelihatannya arahnya akan ke situ, Bu. Jadi WNA punya unit, punya bagian bersama, punya benda bersama, tapi tidak punya tanah bersama ya. Sebetulnya kan itu perlu dalam konteks HGB sebetulnya, tapi kan ini diumumkan ya. Jadi ya dia tidak punya semua lah intinya, mau hak pakai, mau HGB, dia nggak punya tanah bersama. Tetap berlaku, Pak. Jadi PP 2021 ini sebetulnya dia mengatur ulang apa yang udah diatur di PP 4096, cuman lebih komprehensif ya. Jadi secara substansi tidak ada sebetulnya yang bertentangan langsung dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, kecuali tadi yang ruang atas tanah, ruang bawah tanah, lalu mengenai rumah susun, ya itu kan beberapa aspek ya. Tapi sih secara mayoritas tidak. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria tetap berlaku, Pak. Itu tetap berlaku. Kalau kita bicara penguatan HPL, kita bicara bank tanah, kita bicara ruang atas tanah, ruang bawah tanah, kita bicara HMSRS, kan itu sebetulnya aspek-aspek yang harusnya masuk atau sebelumnya sebetulnya sudah ada di RUU Pertanahan, tapi kan ya ini bisa dilihat positif, bisa dilihat negatif lah, tapi intinya memang sekarang masuk di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mungkin ya nanti di RUU Pertanahan diulang aja, tapi kan udah tidak bisa lagi bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja harusnya ya. Jadi diulang lagi di RUU Pertanahan. Memang pasti akan ada overlap jadinya, Pak, betul. Karena dia sudah dimasukin Undang-Undang Cipta Kerja yang harusnya nggak masuk ke situ kan sebetulnya. Harusnya kan masuknya di RUU Pertanahan. Tapi ini mungkin kesempatan pemerintah pikir
ada kesempatan sekalian aja kita masukin di sini. Untuk minimum cost saya nggak mengerti Pak, itu mesti dilihat di perjanjian dan peraturan internal dari ITDC sendiri ya, saya nggak bisa jawab itu. Untuk yang 70% itu prinsipnya begini Pak, reklamasi sih nggak bisa sembarangan ya. Reklamasi pasti harus ada izin yang jelas, dan kalau pengalaman saya juga harus ada konsesi ya, semacam perjanjian antara Pemda, Pemprov dengan swasta yang melakukan. Jadi ya, umumnya seperti saya bilang tadi, karena tanah reklamasi itu dianggap tanah timbul, dan tanah timbul itu adalah tanah negara, konsep utamanya. Jadi, umumnya, kalau bicara reklamasi itu Pemprov atau Pemda akan pegang HPL. Jadi, tidak serta-merta langsung menjadi hak atas tanah ya. Jadi, hak atas tanah itu, HGB misalnya, itu akan terbit di atas HPL. Itu umumnya. Jadi, pemegang konsesi atau pemegang izin reklamasi akan pegang hak atas tanah, tapi pemberi izin, pemerintah dalam hal ini akan pegang HPL ya. Nah, tapi memang di dalam PP kita lihat tadi nggak selalu harus begitu, gitu ya. Jadi bisa jadi memang pemegang izin atau si pengembang itu ya, atau siapapun nanti bisa langsung punya hak atas tanah. Nah, rumah susun kan memang nggak bicara lagi hak atas tanah. Ya, hak atas tanah itu kan akan berkonversi menjadi HMSRS ya. Jadi HMSRS lah yang akan diperoleh. Jadi sertifikat apa yang diperoleh harusnya HMSRS ya. Cuman tanah bersamanya dicoret mungkin kalau dalam kasus WNA. Karena tadi kita melihat di PP kan disebutkan asas pemisahan horizontal, dia tidak punya tanah bersama. Jadi udah tidak penting lagi tanahnya hak pakai, tanah HGB, dia tidak punya itu. Jadi mungkin nanti akan diatur dalam permen, itu akan dicoret ya. Secara praktik keseharian sih saya harus tidak melihat ada perbedaan ya. Cuman mungkin nanti yang akan membingungkan ya, kalau betul-betul nanti ini diimplementasikan, kan tidak ada tanah bersama ya. NPP-nya ini bagaimana? Jadi 100% dibagi ke siapa ya? Dibagi ke WNI semua kan jadinya tanah bersama. Bagaimana nanti di dalam voting misalnya ya? Jadi NPP asing ini bagaimana menghitungnya ya? Karena NPP itu kan udah jelas ya, NPP itu kan dibagi 100% semua hak bersama. Nah, dengan kondisi bahwa untuk tanah bersama itu NPP asing tidak masuk di situ, apakah nanti ada dua hitungan NPP ya? Ataukah nanti NPP asing itu dikasih ke WNI? Nah, ini yang kita masih perlu tunggu dari segi kepemilikan ya. Tapi dari segi keseharian sih saya nggak lihat bedanya. Ini dari segi orang asing tadi ya. Kalau kita bicara WNI kan pasti ada ya tanahnya bagian bersama benda bersama itu udah by default. Nah, kalau orang asing tidak ada tanah bersama saja, bagian bersama benda bersama kan tadi ada. Jadi ya bagaimana kemudian dijual sama harusnya ya. Ini pertanyaan menarik sih. Kalau asing jual ke asing kan no issue ya, sama-sama tidak punya tanah bersama ya. Tapi kalau asing begitu juga pewarisan ya. Kecuali yang ahli warisnya malah WNI, nah ini jadi bingung. WNI kok nggak punya tanah bersama ya. Tapi kalau ini dijual ke WNI, WNA jual ke WNI, ya ini juga menjadi isu jadinya. Ya, WNI-nya yang beli itu apakah nggak punya tanah bersama kemudian? Padahal dia secara hukum kan bisa punya HGB misalnya. Bagaimana ini? Ya itu betul tuh menarik Ibu. Tapi jawaban singkat saya ya kalau dijualnya ke orang asing, diwariskan ke orang asing kan no issue ya, itu tetap akan seperti adanya. Nah, kalau dijualnya ke orang Indonesia atau diwariskan ke WNI, ya itu mungkin
harus ada peraturan yang memberikan hak kepada WNI untuk mengupgrade haknya yang awalnya tidak ada tanah bersama menjadi masuk lagi tanah bersamanya dia miliki. Saya rasa sih kuncinya itu terpisah. Jadi fungsinya memang harus terpisah antara apa yang dibangun di atas tanah itu sendiri dengan apa yang disebut RAT atau RBT ya. Kalau selama saya sih melihatnya kalau ini mall ya misalnya pusat perbelanjaan terintegrasi di mana ada bagian atas yang nyambung misalnya ada bagian bawah nyambung itu bukan RAT RBT dalam konteks ini. Jadi RAT RBT itu betul-betul terpisah. Jadi ada mall misalnya di atasnya ada LRT. Nah, LRT itu RAT. Di bawahnya ada MRT. MRT itu RBT. Jadi kalau di bawahnya itu pusat perbelanjaan juga yang terintegrasi dengan atasnya itu bukan RAT RBT itu. Jadi nggak masuk. Jadi dalam konteks itu tidak perlu urus apa-apa ya. Kalau memang nggak ada LRT di atas atau MRT di bawah gitu. PPJB lunas kan bukan peralihan hak ya, jadi kan jawaban singkatnya sebetulnya tidak bisa ya. Nah, cuman kita melihat juga bahwa ada pertimbangan dari Mahkamah Agung ya, apa itu surat edaran singkat saya. Dia bilang begini kan, mungkin ini kelihatannya untuk melindungi kepentingan konsumen. Kalau bangunan rusun sudah jadi 100% ya, PPJB sudah lunas, lalu sudah serah terima, meskipun ini pilot, dia tidak termasuk budel pilot. Jadi mungkin nggak spesifik itu kata-katanya, tapi prinsipnya itu seolah-olah dianggap telah terjadi peralihan hak. Nah, tapi itu kan di surat edaran MA ya. Jadi mau tidak mau harus diformalkan di dalam suatu putusan pengadilan ya. Tidak bisa ditafsirkan seperti kita melihat peraturan. Karena kalau kita melihat undang-undang kepilotan, itu kan tidak bisa diteruskan kecuali si kurator menyetujui untuk meneruskan PPJB itu menjadi AJB kan. Jadi PPJB mau lunas nggak lunas, kalau ini perusahaan pilot dia menjadi hak tagih saja ya, tidak berarti beralih. Jadi tidak bisa menggantikan kedudukan SHM SRS. Nah, tapi kalau tadi ada beberapa kriteria tadi terpenuhi, sudah serah terima, bangunan sudah selesai, PPJB lunas, maka itu dianggap beralih demi hukum gitu. Tapi itu kan harus diformalkan dalam putusan pengadilan jadinya. Mau nggak mau ya harus digugat secara formal di dalam pengadilan. Dan saya mengalami sih, ada satu kasus kepilotan di Bali, 3 syarat itu sudah terpenuhi. Si kreditor yang membeli aset di Kondotel seingat saya, mereka mengajukan gugatan minta agar unit mereka itu dikeluarkan dari budel pilot dan dikeluarkan oleh hakim. Sampai kasasi Mahkamah Agung itu dikabulkan. Tapi seingat saya di PN sama PT itu tidak dikabulkan ya, tapi di Mahkamah Agung itu dikabulkan ya. Jadi sudah ada presidennya sih yang memang merujuk pada surat edaran. Dia tidak merujuk pada surat edaran pada saat mempertimbangkan keputusan ya, tapi saya yakin itu karena itu. Maka itu dikabulkan. Asing beli dengan kuasa bisa. Kalau beli sih harusnya bisa. Jual itu kelihatannya yang diawasi ya dengan ketat ya. Kalau beli sih harusnya bisa sih. Beli harusnya bisa. Yang penting kan dinotarisir di sana ya, dilegalisir di sana. Ruko-rukan bisa dijual ke asing kah? Karena harga kalau ikut definisi rumah menengah PUPR. Ya, kembali ke hak atas tanah, Pak. Kalau misalnya ruko-rukan dibangun di atas hak pakai, dengan tadi kita melihat bahwa orang asing cukup dokumen keimigrasian, kan artinya bisa ya. Dia mungkin tidak harus tinggal di sini ya. Dia bisa beli sepanjang memang hak pakai ini, karena ini kita bicara hak atas tanahnya ada ya. Lain kan tadi kalau kita bicara sarusun, dianggap pisah horizontal, jadi
tidak punya tanah bersama ya. Tapi kalau dia beli ruko-rukan, dia kan otomatis punya hak atas tanah. Nah, kalau dia punya hak atas tanah, otomatis dia hanya bisa punya hak pakai. Saya rasa sih ini kaitannya dengan putusan MK, Pak. Dulu kalau Bapak ingat, kita punya undang-undang penanaman modal tuh di tahun 2007, zaman SBY itu kan juga ada terobosan untuk penanaman modal asing bisa diperpanjang, diperbarui di muka. Itu kan mungkin ingat ya, Pak. Jadi HGB 30 tahun bisa langsung dikasih 80 tahun di muka. HGU bisa langsung dikasih 95 tahun. Begitupun juga hak pakai bisa langsung dikasih 70 tahun. Itu kan diuji materi, nggak lama setelah diundangkan, diputuskan tuh melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi tidak boleh lagi. Dengan kata lain harus dilakukan secara bertahap. Jadi memang ya begitu, Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatakan begitu kan, dapat diperpanjang ya. Jadi kalau mau mengganti itu ya mungkin harus ganti Undang-Undang Pertanahan ya. Baru kemudian bisa diatur diperpanjang gitu ya, karena kata-katanya sekarang juga masih dapat diperpanjang. Jadi kalau ini diatur diperpanjang otomatis akan melanggar Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi ya itu, dengan singkatnya, karena harus dilakukan secara bertahap, dan di PP ini ditegaskan sih Pak, memang harus dilakukan secara bertahap. Jadi itu mereka mau taat asas, adanya permohonan hak atau kelahiran hak, adanya perpanjangan hak, lalu ada pembaruan hak. Memang itu hal baru sih Bu ya, baru-baru banget enggak, karena sebelumnya di PP 88 sudah ada sih ya. Cuman memang kalau kita membaca Undang-Undang 11 2011 ya, Undang-Undang 11 2011 itu harusnya memang tidak ditafsirkan seperti itu mengenai rumah susun. Cuman ya saya rasa ya solusi yang Ibu bilang betul sih. Jadi asas kebebasan berkontrak ya. PP ini kan bukan undang-undang, dia peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan PPJB itu kan asas kebebasan berkontrak ya, bisa dilihat begitu. Jadi selama memang itu diatur, disepakati para pihak dan tidak ada pemaksaan dalam penandatanganan, ya kita bisa berdalih bahwa itulah yang disepakati para pihak gitu. Kalau dia punya hak atas tanah kan harusnya bisa dijaminkan ya Pak ya, karena untuk nggak ada poinnya kan kalau dia punya HGB tapi dia nggak bisa jaminkan, jadi pasti dijaminkan tuh. Nah eksekusinya ya yang menang lelang nanti dieksekusikan di lelang tuh, yang menang lelang itu yang akan menjadi pemegang RAT itu. Dan kalau dia RAT ini memang merujuk kepada HGB hak pakai kan, bukan kepada hak milik ya. Jadi kan pasti ada jangka waktunya juga. Jadi selama dia pergunakan itu. Nah memang akan menjadi rumit betul kalau misalnya ini melibatkan konsesi ya kan, melibatkan pemerintah, melibatkan swasta sebagai pihak yang memegang konsesi, lalu dia gagal, dia default dan lain-lain. Betul sih, ini akan menjadi rumit sih. Tapi tadi kita lihat bahwa itu mutatis mutandis ya, jadi diikuti semua secara normal sebagaimana hak atas tanah. Ya bisa jadi sih ya, nggak salah sih saya pikir. Jadi memang kan terpisah tadi ya, kita bicara ya pemisahan horizontal, jadi memang seolah-olah punya bangunan doang gitu, tidak ada tanahnya ya. Jadi ya memang kalau kita bicara RAT RBT ya itu bangunan doang tuh. Ya, tapi kalau kita merujuk pada aturan PBB kita kan intinya semua orang ya, setiap orang yang menguasai, memiliki, memakai itu kan terhutang PBB ya.
Cuman memang pertanyaannya kemudian kalau asing ini tidak punya NPWP, terus bagaimana menagih PPP-nya? Ini masalah lain yang perlu memang dibahas. Tadi kan Ibu bertanya mengenai NPWP dan kaitannya dengan AJB misalnya ya. Tapi kalau NPWP ini untuk PBB bagaimana ini? Sebetulnya kan memang nggak perlu NPWP harusnya ya. NOP-nya kan sudah jelas ya, tinggal bisa dibayar ya. Tapi ya harusnya sih kalau kita melihat undang-undang, dia tetap wajib bayar. Karena sama aja kan kalau orang asing ini punya hak pakai, dia punya rumah, artinya dia punya tanah, dia punya bangunan, harusnya kan dia juga bayar itu PBB tanah dan bangunan tersebut ya. Ya harusnya sih sama. Ya, itu tetap hak atas tanah, Bu. Kalau misalnya memang ini diinbrengkan, kan cuma pindah nama ya. Jadi, dari A diinbrengkan ke B. Jadi, yang awalnya mungkin itu tercatat atas nama A, ketika diinbrengkan kan akan tercatat atas nama B ya. Jadi, ya itu seperti pemindahan hak atas tanah jadinya. Jadi, si B yang terima inbreng itu akan mempunyai hak atas tanah jadinya. Jadi ini kan BUMN bisa menjadi anak perusahaan BUMN bisa menjadi pemegang hak atas tanah, di mana tanah itu terkena penetapan lokasi ya, artinya terkena lokasi pengadaan tanah ya. Nah, jadi artinya dia menjadi pihak yang berhak menerima ganti rugi kan. Nah, ketika ada proyek pengadaan tanah di mana ada tanah anak perusahaan BUMN di situ, ya dia akan mendapat ganti rugi sebagaimana yang lain. Jadi tetap akan dinilai di situ berapa nilai ganti ruginya, lalu pihak yang mengadakan pengadaan tanah itu, instansi yang mengadakan pengadaan tanah itu, ya itulah yang harus bayar nilai ganti rugi itu kepada anak perusahaan BUMN. Jadi saya rasa dari sisi pihak yang berhak sih nggak ada bedanya dengan yang lain ya, mau BUMN ataupun non BUMN.